Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami akan menjelaskan tentang salah satu jenis segile, yaitu kristal meteorologi, yang beranggotakan 3 orang. 1. Alexander Giawa, saya sendiri. 2. Handip Yusuf Kurniawan. 3. Muhammad Haksal. Secara kristal meteorologi, ketika pada tahun 1991, IBM meminta Alistair Cockburn untuk mengembangkan meteorologi untuk proyek orientasi objek. Setelah penelitian ekstensif, ia menyimpulkan bahwa semua tim yang sukses berbagi pola dan teknik yang sama tanpa menggunakan metodologi proyek tertentu. Akibatnya, ia menggunakan temuannya dan membangun keluarga meteorologi dan menamakannya kristal. Pengertian dari kristal meteorologi. Kristal meteorologi merupakan kumpulan pendekatan pengembangan perangkat lunak agile, berfokus terutama pada orang-orang dan interaksi di antara mereka saat mereka mengerjakan proyek pengembangan perangkat lunak. Kristal meteorologi memiliki beberapa hal penting yang dikenal sebagai sifat kristal. Yang pertama, kerja tim. 2. Komunikasi. 3. Kesederhanaan. 4. Refleksi. 5. Penyesuaian yang sering. 6. Meningkatkan proses. Kristal meteorologi didasarkan pada 2 asumsi mendasar. Yang pertama, tim dapat membuat dirinya lebih efisien dengan merampingkan pekerjaan dan proyek mereka. 2. Setiap proyek berbeda dari yang lain dan memerlukan beberapa metode dan strategi khusus. Kristal meteorologi fokus pada yang pertama, orang yang terlibat. 2. Interaksi antar tim. 3. Masyarakat. 4. Keterampilan orang yang terlibat. 5. Bakat mereka. 6. Komunikasi antara semua tim. Selanjutnya dilanjutkan teman saya, Handip. Untuk tahap selanjutnya, metodologi keluarga kristal. 1. Crystal clear. Ukuran tim kecil. 1/6 orang. Mendukung harga tetap. Fokus pada orang bukan pada proses dan artefak. Memerlukan dokumentasi. Fokus keselamatan proyek. 2. Crystal yellow. Ukuran tim kecil 7/20. Hapus kepemilikan area kode. Umpan balik diambil dari pengguna nyata. Lebih suka komunikasi yang mudah diakses dan langsung. Pertanyaan, misi adalah tujuan yang ditetapkan dan diverifikasi dengan pelanggan. Pengujian otomatis digunakan untuk menyelesaikan bug lebih cepat. Rencana peningkatan bulanan disiapkan. Metodologi keluarga kristal. 3. Crystal orange. Ukuran tim 21 hingga 40. Proyek ini berlangsung dari 1 sampai 2 tahun. Pisahkan tim sesuai keterampilan fungsional mereka. Sama seperti metodologi tangkas, ikuti perkembangan bertahap. Rilis diperlukan setiap 3/4 bulan. Setiap rilis disebut peningkatan. Dirancang untuk proyek ukuran sedang. Metodologi keluarga kristal. 4. Kristal orange web. Ukuran tim 21 hingga 40. Digunakan dalam proyek yang memiliki basis kode yang terus berkembang yang digunakan oleh publik. Ini berfokus pada peningkatan cacat minimal. 5. Crystal red. Metode pengembangan perangkat lunak tradisional diikuti untuk ukuran tim 40/80. Selain itu, tim dibentuk dan dibagi sesuai kebutuhan pekerjaan. Metodologi keluarga kristal. 6. Kristal marun. Ini untuk ukuran tim 80/200. Ini untuk proyek berukuran besar. Selain itu, metode yang ditentukan berbeda dan sesuai kebutuhan perangkat lunak. 7. Kristal diamond and kristal sapphire. Keduanya adalah metode yang digunakan untuk proyek yang sangat kritis dan berskala besar. Ini contoh diagram kristalnya. Salah satu ciri kristal adalah skala disengaja untuk proyek berdasarkan ukuran dan kekritisan. Semakin besar proyek, dalam kurung, dari kiri ke kanan, semakin gelap warnanya. Karakteristik
utama dari metodologi kristal. Manpowered artinya perancangan proses terjadi sedemikian rupa sehingga memberikan arti penting bagi orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut. Selain itu, memastikan bahwa prosesnya mudah untuk beradaptasi dan memungkinkan orang untuk tumbuh dan menjadi lebih terorganisir. Karakteristik utama dari metodologi kristal, adaptif. Kristal adalah metodologi yang percaya dalam mencari dan mendapatkan kecocokan sesuai kebutuhan. Ultra ringan, sarana ultra ringan, tidak ada dokumentasi ekstensif, tidak ada aturan atau manajemen yang keras dan cepat, dan tidak ada pelaporan yang khusus. Keuntungan metodologi kristal. Metode kristal fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan jenis proyek, ukuran tim, dan persyaratan proyek. Pengiriman prioritas dari komponen kritis dan sangat penting dari proyek berlangsung. Selain di atas, proyek ini dapat memiliki sedikitnya 10 anggota tim juga. Selain itu, metode ini mempromosikan komunikasi tim yang efektif dan ini membantu anggota tim untuk belajar satu sama lain. Biasanya memiliki kontrak harga tetap yang membantu dalam menyelesaikan ukuran dan rencana tim sesuai anggaran. Kerugian metodologi kristal. Prinsip diikuti dapat bervariasi sesuai tim dan ukuran proyek yang membuatnya sulit untuk dipahami, membutuhkan komunikasi yang konstan, dan inilah alasan mengapa ini mungkin tidak bekerja dengan baik untuk proyek-proyek yang memiliki banyak area kerja. Terlebih lagi, karena perencanaan dan pengembangan tidak tergantung pada kebutuhan, sehingga menjadi sulit untuk berpindah dari satu pendekatan ke pendekatan lainnya di pertengahan proyek. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.